بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. Kaum muslimin, qaimin, qaimat, rahimani wa rahimakumullahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini, yakni malam yang ke-28 dari qiyam Ramadan kita, alhamdulillah Allah masih mencurahkan rahmat dan barakahnya kepada kita sekalian, sehingga di malam yang ke-28 ini kita masih istiqamah, masih tetap kokoh untuk menjalankan amal-amal ibadah utama dalam Ramadan ini. Mudah-mudahan seluruh aktivitas Ramadan yang kita lakukan dari awal Ramadan sampai malam yang ke-28 ini, dan insya-Allah sampai selesai nanti, semua amal ibadah tersebut kita berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang telah berjasa dalam mengajarkan kepada kita agama yang mulia ini. Dan mudah-mudahan kita sekalian yang berada di tempat yang mulia ini insya-Allah termasuk bagian daripada umat beliau istiqamah dalam menjalankan ajaran-ajaran beliau, dan kita berdoa kepada Allah supaya kita sekalian diwafatkan di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut. Kaum muslimin, qaimin, qaimat, rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kalau kita ibaratkan Ramadan ini adalah sebagai tamu agung, maka kita sekalian akan menyambut tamu tersebut dengan berbagai macam hal yang akan menggembirakan tamu itu. Dan alhamdulillah kita sekalian sudah menyambut Ramadan dari pertama dengan berbagai macam hal-hal yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya untuk menyambut Ramadan dengan penuh kegembiraan, menyambut Ramadan dengan menjalankan seluruh ibadah-ibadah yang ada dalam Ramadan tersebut. Inilah hal yang hendaknya, yang patutnya kita laksanakan di dalam menyambut Ramadan tersebut. Dan alhamdulillah kita lihat di masjid kita ini sampai malam ke-28 masih lumayan penuh ya. Kalau saya keliling ke masjid-masjid yang lain, itu safnya makin maju Pak ya. Yang tadinya sampai ke belakang, yang tinggal 1 atau 2 saf lagi. Itu paling banyak ya. Mungkin juga karena sudah tidak lagi menjalankan amal-amal Ramadan di hari awalnya, atau karena sudah pulang kampung, itu kita tidak tahu ya. Tapi begitu yang terjadi di Indonesia,
sebagian besar memang kaum muslimin di akhir-akhir Ramadan seperti ini sudah saf-saf di masjid dan musalla sudah mulai maju. Bukan maju untuk beribadah lebih semangat lagi, tapi maju safnya dari yang 10 saf sampai tinggal 2 atau 1 saf lagi. Ini yang kita perhatikan ya. Berbeda dengan di tanah suci Mekah maupun Madinah. Makin akhir Ramadan seperti ini, makin penuh sesak seperti zaman musim haji. Itu yang terjadi kalau di Mekah dan Madinah. Kenapa demikian? Karena mereka menjalankan ibadah Ramadan di tanah suci itu adalah dengan keinginan, dengan tekad yang kuat serta keimanan yang kuat, sehingga walaupun letih, capek, memang benar di akhir Ramadan seperti ini badan mulai batuk pilek ya. Mungkin karena salah di dalam mengkonsumsi berbuka, kebanyakan minum-minum yang dingin ya, atau banyak makan gorengan sehingga banyak yang sudah mulai batuk ya. Dan ini terjadi di mana-mana ya. Di masjid-masjid bersautan antara bunyi batuk di sebelah pojok kiri dan kanan. Ini disebabkan karena salah dalam mengkonsumsi berbuka puasa atau sahur ya. Yang semestinya kita sekalian mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di Indonesia katanya kalau gorengan itu, kalau kurma itu sunnah katanya. Yang wajib itulah gorengan. Sehingga banyak terjadi batuk di antara kaum muslimin. Kaum muslimin qaimin qaimat rahimani wa rahmakumullah wa iyyakum jami'an. Di akhir-akhir Ramadan seperti ini, sebagaimana disebutkan tadi, kita menyambut Ramadan sebagai tamu agung. Kemudian juga kita melepas Ramadan juga sebagai tamu yang agung juga. Yaitu hendaknya kita ketika melepas Ramadan jangan sampai keinginan-keinginan yang hendaknya kita tunaikan dalam Ramadan ini di akhir seperti ini sudah tidak lagi kita jalankan. Misalnya saum pada siang harinya, qiyam Ramadan seperti ini, kemudian membaca Al-Quran, sedekah, kemudian juga memberikan berbuka kepada orang-orang yang berpuasa, dan banyak lagi amal-amal saleh yang itu adalah sebagai sarana untuk melepas Ramadan atau adab kita dalam melepas Ramadan sebagai tamu agung. Kalau Ramadan ini adalah kita ibaratkan orang yang kita cintai, maka Ramadan ini akan kita lepas dengan hal-hal yang paling kita cintai. Yaitu yang paling dicintai Ramadan adalah kata kunci dari seluruh amal ibadah yang kita lakukan di Ramadan ini adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata kunci Ramadan. Karena kata ramak di dalam disebutkan oleh para ahli bahasa, ramak artinya membakar atau menghapus seluruh dosa-dosa. Oleh karena itu kata kunci daripada Ramadan, kita yang menjalankan ibadah Ramadan ini, kuncinya adalah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam 3 hadis yang bersamaan lapasnya, ujungnya bersamaan lapas ujungnya, semuanya itu berujung ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari Muslim misalnya, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba, ujungnya adalah ampunan Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, sama juga ujungnya ampunan Allah juga. Kemudian di akhir Ramadan seperti ini, 10 terakhir disebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dari 3 hadis yang merupakan hal yang penting untuk melepas Ramadan dengan sebaik-baiknya, adab kita di dalam menyambut Ramadan dan melepasnya, yakni jangan sampai
ibadah siyam di siang harinya kita nodai dengan berbagai macam hal-hal yang tidak penting. Karena menyambut lebaran sehingga sibuk untuk mencari baju-baju lebaran di akhir Ramadan seperti ini. Ini hal yang sangat merugikan, karena semestinya kalau kita mau beli baju, kita siapkan sebelum Ramadan datang. Kalau sudah Ramadan datang seperti ini dan di akhir seperti ini, maka kita fokuskan 100% untuk taqarrub ila Allah, untuk beribadah dengan maksimal, berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita berkesempatan untuk bisa beriktikaf di masjid. Ini hal yang sangat diharapkan kalau kita mempunyai kesempatan untuk iktikaf, berkhalwat kepada Allah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, adab kita di dalam Ramadan ini di akhirnya adalah hendaknya kita melepas Ramadan ini sebagai tamu agung dengan hal-hal yang sudah ditetapkan dari awal, yakni saum kita benar-benar tetap istiqamah. Kemudian juga qiyam Ramadan kita jangan sampai kelewat, karena qiyam Ramadan bersama imam dan tetap kita lakukan walaupun hanya setengah jam, maka itu akan terhitung sebagai orang yang salat malam semalam suntuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang salat tarawih bersama imam, dari awal dia bersama imam sampai imam selesai bersama-sama imam tarawih, maka orang tersebut walaupun tarawih hanya setengah jam akan tercatat sebagai orang yang salat malam semalam suntuh. Ini keutamaan salat berjamaah tarawih di masjid bersama imam. Oleh karena itu, jangan sampai satu malam pun kita lewatkan. Karena untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, kalau kita sudah salat maghrib berjamaah di masjid, salat isya juga berjamaah di masjid, kemudian kita sambung dengan salat tarawih bersama imam di masjid, dari awal Ramadan sampai terakhir tak ada yang kelewat, mau malam ganjil ke malam genap tetap istiqamah, maka insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar walaupun di awal malamnya. Ini kuncinya ya. Tetap solat berjamaah maghrib, isya dan tarawih, tidak ada yang bolong. Insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini kata para ulama. Kaum muslimin, qaimin, qaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tadi kata kuncinya Ramadan adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita seperti orang yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghiba anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summa salakha qabla an yaghfir lah." Ini sangat berbahaya. Sangat rugi dan celaka seseorang yang dia berada hari-harinya di bulan Ramadan. Dari hari pertama dia hidup di Ramadan sampai Ramadan berlalu seperti ini dan lebaran datang, tidak satu pun dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah manusia yang paling merugi hidupnya di dunia dan di akhirat. Naudzubillah. Mungkin puasanya puasa tradisi atau puasa ikut-ikutan, dia tidak makan, tetapi segala macam yang berkaitan tentang hilangnya pahala puasa itu dilakukan. Mulutnya tidak dijaga, matanya tidak dijaga, ya, pendengarannya tidak dijaga, sehingga tepat apa yang disabdakan Rasulullah SAW, "Rubba sa'imin laisa lahu min siyamih illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Naudzubillah min dzalik. Inilah kaitan dengan hadis tadi. Orang yang hanya berpuasa tidak dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
hanya mempuasakan mulutnya saja, tidak yang lainnya, maka inilah yang tergolong orang-orang yang merugi, yang tidak akan diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala di akhir Ramadan nanti. Mudah-mudahan pas 16 menit sudah tausiah ini, karena panitia tadi bilang 15 menit, sudah lewat 1 menit. Terpaksa kita akhiri secara cepat ya. Kita akhiri tausiah ini, dan mudah-mudahan kita di dalam melepas Ramadan ini tetap kita menjaga adab-adab kita untuk selalu tetap istiqamah dalam menjalankan ibadah-ibadah utama dalam Ramadan ini sampai Ramadan selesai. Dan insya-Allah dengan demikian kita insya-Allah termasuk orang-orang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang muttaqin insya-Allah taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya pribadi, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.